Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Dusari dengan NPM 212641459. Di sini saya akan menyampaikan teori singkat tentang Betty Newman. Betty Newman lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 1924. Dia tinggal di kota kelahirannya hingga lulus SMA pada tahun 1942. Ketika dia pindah ke Dayton, di sanalah ia bekerja di industri pesawat terbang yang beroperasi selama periode Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat. Pada tahun 1944, ia memulai pelatihannya sebagai perawat. Dia belajar dalam program pelatihan selama 3 tahun dan memperoleh diplomat resmi sebagai perawat pada tahun 1947. Pada tahun yang sama, dia pindah ke Los Angeles, di mana dia mulai bekerja di Rumah Sakit Umum Los Angeles sebagai anggota staf perawat. Dia bekerja secara khusus di Departemen Penyakit Menular, di mana dia dengan cepat maju untuk menjadi kepala perawat rumah sakit. Studi dan pekerjaan pasca sarjana Betty Newman. Pada tahun 1956, ia mulai belajar kesehatan masyarakat dengan spesialisasi di bidang fisiologi. Setelah menyelesaikan studinya dari tahun 1964 hingga 1966, ia bekerja sebagai mahasiswa dalam program kesehatan mental di UCLH. Selama periode inilah ia menjadi sadar akan munculnya pusat-pusat kesehatan mental yang muncul di masyarakat. Di sini ia mulai tertarik pada peran yang dimainkan oleh perawat di pusat-pusat kesehatan. Berdasarkan hal itulah ia memutuskan untuk melakukan tesis masternya tentang hubungan pola kepribadian masing-masing individu dengan upaya bunuh diri. Dari titik ini dimulai terlihat lebih jelas niat Newman untuk berkontribusi pada bidang kedokteran yang terkait dengan fisiologi. Departemen Kesehatan Mental di UCLH. Setelah ia menyelesaikan studinya di Departemen Kesehatan Mental UCLH, dia diangkat ke fakultas dan diberi posisi penting di dalam fakultas. Sebagai anggota departemen inilah, Betty Newman mengembangkan model pertamanya untuk bidang kesehatan mental. Modelnya digunakan untuk mengejar masyarakat lokal tentang kesehatan mental dan berhasil dipekerjakan oleh perawat di pusat kesehatan setempat. Pada tahun 1970, ia mengembangkan bagian konseptual model sistem Newman. Di kontribusinya yang paling penting bagi kesehatan mental. Ia menulis sebuah buku tentang teori ini pada tahun 1982. Ia menyandang nama yang sama dengan model. Pekerjaan profesional. Selama masa jabatannya di Universitas Los Angeles, Newman memiliki karir yang sibuk bekerja untuk masyarakat dan secara profesional. Sebagai ahli dalam kesehatan mental, dia juga mengembangkan beberapa lokalnya dan konvensi di UCLH. Pada tahun 1973, ia mulai bekerja dengan Departemen Kesehatan Mental Virginia Barat dan menjadi rujukan bagi perawat di seluruh Amerika Serikat. Ketika model sistemnya mendapatkan popularitas, Newman diundang untuk memberikan ceramah di berbagai sekolah perawat yang berlokasi di seluruh wilayah Amerika Utara. Teori Betty Newman. Pada tahun 1970, ketika ia mengembangkan untuk pertama kalinya model yang berfokus pada teori dan praktik keperawatan. Ini didasarkan pada studi individu, masing-masing individu dan bagaimana interaksi dengan faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi sikap mereka. Sistem Newman ini berputar di sekitar bagaimana setiap pasien berinteraksi dalam lingkungan kesehatan, di mana seluruh struktur penelitian yang menjadi sasarannya dikembangkan secara tertentu. Artinya fokus pada studi pasien berdasarkan karakteristik fisiologi dan fisik mereka sendiri. Pada tahun 1982, ia menuliskan buku berjudul Model Sistem Newman. Dalam buku ini, ia menjelaskan bahwa peran seorang perawat kesehatan mental adalah untuk menstabilkan sistem energi seseorang untuk menciptakan keseimbangan mental dan oleh karena itu menciptakan tingkat kesehatan sebaik mungkin. Model Newman diimplementasikan oleh berbagai macam perawat yang bekerja dengan keluarga atau klien individu untuk membuat diagnosa yang tepat tentang penyakit masing-masing pasien. Di antara konsep-konsep paling penting dari teori Betty Newman yaitu yang pertama, apresiasi manusia. Model Newman melihat manusia sebagai sistem yang terbuka dan kompleks, yang berinteraksi dengan serangkaian faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tekanan individu masing-masing manusia. Sistem ini dianggap sebagai mekanisme dinamisme yang terus berubah. Yang kedua, lingkungan. Menurut teori Betty Newman, manusia berkembang dalam suatu lingkungan yang merupakan dasar bagi sistem untuk bekerja. Lingkungan ini dianggap sebagai jumlah dan semua faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem, segala sesuatu yang mengelilingi dan mempengaruhi individu. Yang
ketiga yaitu kesehatan. Kesehatan dianggap sebagai tingkat stabilitas setiap sistem yang ditentukan oleh kesejahteraan ketika kondisi kesejahteraan setiap orang terpenuhi. Kesejahteraan optimal dari sistem diperoleh jika kondisi tidak terpenuhi, dianggap bahwa sistem dalam keadaan tidak nyaman. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.